Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Shandi dari kelas 12 Raden Saleh. Saya akan membawakan storytelling yang berjudul Suara di Pagi Itu Dari Sunyi ke Sorak Merdeka. 15 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah pada Sepuk. Kabar itu seperti angin segar, tapi juga menegangkan. Para pemuda bergerak cepat. Mereka tahu inilah momen yang tak boleh terlewatkan. Namun, ada masalah. Soekarno dan Hatta masih ragu. Mereka ingin menunggu kepastian dari Jepang. Pemuda-pemuda seperti Wekana, Hairul Saleh, dan kawan-kawan tak setuju. Mereka takut kesempatan ini hilang. Maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Di sebuah rumah di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta diamankan oleh para pemuda. Bukan untuk melawan mereka, tapi untuk memastikan proklamasi kemerdekaan harus dilakukan secepatnya. Akhirnya, setelah diskusi panjang, Soekarno dan Hatta setuju. Mereka kembali ke Jakarta. Malam itu, di rumah Laksamana Maeda, sebuah teks mulai disusun. Bukan teks biasa, tapi kalimat yang akan mengubah sejarah. Malam itu, di rumah Laksamana Maeda, sebuah teks mulai disusun. Bukan teks biasa, tapi kalimat yang akan mengubah sejarah. Pagi buta, tanggal 17 Agustus 1940. Udara Jakarta masih dingin, jalanan sepi. Tapi hati orang-orang yang terlibat di rumah Laksamana Maeda bergemuruh. Sejarah akan tercipta hari ini. Di ruang tengah, Soekarno duduk di kursi rotan. Matanya letih, tapi sorotnya penuh keyakinan. Di sampingnya, Muhammad Hatta sedang memeriksa secari kertas naskah proklamasi yang baru saja selesai diketik. Lalu tunggu. Bung Karno, apakah kita siap? Ini akan mengubah segalanya. Hatta, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Rakyat sudah menunggu terlalu lama. Di sudut ruangan, Fatmawati memang baik ceria saat dia menatap kain merah dan putih yang ia jahit sendiri. Ia berbisik pada Presiden, semoga bendera ini berkibar selamanya. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Halaman rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 mulai dipenuhi warga. Ada yang masih memakai sarung, ada yang datang bersepeda. Ada pula pemuda-pemuda yang wajahnya penuh semangat. Bung Karno, kami sudah siap untuk mendengar. Katakan pada dunia bahwa kita merdeka. Soekarno berdiri, memandang bendera dan masih terlipat di tangan Latif Hendra dan Subuh. Dengan suara yang tegas, ia mulai. Saudara-saudara sekalian, kita bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu muncul sederhana, tapi menghentak hati ribuan jiwa. Suara rakyat yang bersorak membelah udara. Fatmawati menunduk pelan, air matanya jatuh. Akhirnya, bendera merah putih mulai naik perlahan. Semua mata tertuju padanya. Angin pagi menyambut kain itu, membuatnya berkibar gagah. Lagu Indonesia Raya mengalun lirih tanpa musik. Hanya suara rakyat yang menyanyikan dengan dada bergetar. Dan pada pagi itu, Indonesia lahir. Tidak dengan teriakan perang, tapi dengan suara yang bulat, hati yang teguh, dan mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Kemerdekaan
bukan akhir. Ia adalah pintu menuju perjalanan panjang. Sebuah janji bahwa merah putih akan terus berkibar selama kita mau menjaga, mengisi, dan mempertahankannya selamanya.